Sebelum para peserta bertanya, ini saya ingin menyampaikan beberapa kondisi terakhir ini, Kang Haru. Kita lihat ada anak yang kemudian, yang sering kita lihat di televisi, anak sampai kemudian melakukan kekerasan, tindakan yang menyebabkan orang sampai meninggal. Ada orang yang kemudian karena perbuatan yang tidak ini, kemudian sampai sekarang dia masih tidak sadar. Ada kondisi anak yang memiliki kondisi kekerasan seperti itu. Ya, apakah memang ya kondisi seperti ini memang terpengaruh dari medsos yang kuat, atau memang karena kurangnya peran orang tua sebetulnya dalam keluarga, sehingga anak bisa sampai bawa alat-alat yang mohon maaf gitu ya, seperti celurit dan sebagainya. Ini untuk menghilangkan nyawa seseorang. Padahal kalau kita tahu menghilangkan nyawa seorang ini baik di dunia ataupun di akhirat, ini hukumannya sangat berat. Anak merasa seperti itu hal yang ini lumrah begitu bagi anak-anak membawa alat seperti itu. Beberapa kali bertemu dan kondisi anak melakukan kekerasan. Ini apakah karena pengaruh media yang kuat sehingga anak belajar dari berbagai medsos, atau memang orang tua yang nggak kuat sebetulnya dengan kondisi seperti ini? Iya, Mas Aris, saya kira kan kita mengenal kaidah bahwa rumah itu kan madrasah pertama buat anak, gitu kan. Jadi itu belajarnya pertama di rumah. Gitu. Gurunya yang pertama ya ibunya, gitu kan. Ayahnya itu kepala sekolahnya, gitu. Jadi sebelum dia sekolah di TK, ya kan, di SD, di SMP, di SMA, gitu. Kita sebagai orang tua itu kan harus ngeh bahwa anak itu kan amanah kepada kita, kepada orang tuanya, kepada bapaknya, kepada ibunya, gitu kan. Bukan amanah kepada gurunya, bukan. Amanah kepada kepala sekolah tempat dia sekolah, bukan. Jadi penanggung jawab utama ya kita, bapaknya itu terutama, ya kan. Cuma bapaknya ngeh nggak bahwa itu penanggung jawab utama, gitu kan. Sementara istri itu bukan penanggung jawab utama. Istri itu seperti guru di sekolah, ya, sedangkan ayah itu kepala sekolah. Jadi yang mengarahkan gitu ya kepala sekolah, bukan gurunya aja, gitu kan. Justru gurunya diarahkan sama kepala sekolah, gitu kan. Jadi kalau sampai anak itu nggak kita ketahui dia sedang ngapain, itu berarti kan bobol, gitu ya. Petahannya sudah jebol, gitu ya. Kita nggak tahu anak kita ini bestinya siapa, gitu kan. Kalau anak itu suka cerita, dia pasti akan cerita. Aku bestinya ini, dia cerita. Bahkan aku tuh suka teman cowok yang ini, kata anak saya yang perempuan. Itu nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya anak cerita gitu tuh kita jangan bilang astagfirullah, jangan begitu. Ya kan, anaknya nggak apa-apa, dia kan suka kepada teman yang perempuan, suka kepada teman yang laki-laki, kan gitu. Nggak apa-apa. Nah kita tanya, kenapa kamu suka sama teman kamu yang laki-laki, teman kamu yang perempuan? Nah kadang kita sudah pakai apa ya, katanya pendekatan fikih gitu, dan lebih berat lagi mungkin terlalu cepat menghakimi gitu. Makanya kan ustadz-ustadz kita mengingatkan ya bahwa kita ini dai bukan hakim. Karena nggak enak kalau ngobrol sama orang yang ya misalnya saya sama Mas Aris ngobrol ya. Mas Aris kan sama rambutnya lagi pendek dengan saya. Ya kan nggak enak kalau ngobrolnya kayaknya Mas Aris ini nggak bisa tumbuh gitu ya. Kan nggak enak. Ya. Padahal kan kita nggak tahu, mungkin baru pulang umroh ya kan. Mungkin apa, style yang baru gitu ya. Jadi menurut saya sangat penting orang tua itu jangan terlalu cepat ya memutuskan ya, mengambil putusan. Hakim aja hati-hati gitu. Apalagi kita orang tua. Jadi ya kita mengingatkan kita ini dai, ya. Kita ini orang tua, bukan hakim. Kan nggak enak ngobrol sama hakim di pengadilan ya nggak. Manggilnya aja harus yang manggil yang mulia, gitu yang mulia, hakim kan gitu kan. Jadi formal. Ini saya ingat satu kisah ya, satu hari Khalifah Umar bin Khattab itu sedang tiduran di rumahnya. Terus anak-anaknya kan pada naik ke perutnya ya kan, ada yang naik ke kepalanya ya kan, terus dimainkan rambutnya gitu kan. Terus masuk itu stafnya, terus wajah stafnya itu agak kurang berkenan gitu ya, masa Khalifah digituin gitu ya.
kok nggak ngerti tata krama, kok nggak ada sopan santun, kan gitu ya. Nah, terus terlihat juga oleh Khalifah itu wajah stafnya itu agak kurang berkenan gitu kan. Terus akhirnya ditanya, emang kamu di rumah bagaimana? Ya saya kalau di rumah itu yang lagi ngobrol, ketawa-ketawa, ketika saya datang tuh langsung semuanya diam gitu kan. Akhirnya ya stafnya tuh dibebas tugaskan sama Khalifah. Ini kamu nggak benar katanya jadi orang tua di rumah. Kok bisa sampai begitu katanya. Udah kamu belajar dulu cara berakhlak, berinteraksi di rumah. Gitu. Jadi justru yang cair ya, yang hangat gitu ya, yang bersahabat gitu kan, yang jauh dari menghakimi ya, menuduh gitu ya, itu yang justru akan membuat anak itu nyaman. Kalau sudah nyaman itu kan dia ringan aja cerita ya. Aku tadi ada teman cerita dia nangis-nangis kenapa putus sama pacarnya gitu kan, dia kan cerita gitu. Kenapa? Karena dia nyaman. Kalau dia nggak nyaman dia nggak akan cerita. Terus kalau dia punya bestie, nggak usah juga kita, nggak boleh punya bestie. Harus orang tuanya yang paling terpercaya, nggak usah. Ya, jadi kita harus senang anak kita punya bestie. Ya. Dan kita adalah bagian juga yang merupakan merupakan bestinya dia juga gitu. Jadi dimensi kita dengan anak ini jangan cuma satu. Dimensi bapak anak, ibu anak, jangan. Kita juga boleh dimensi bestinya, gitu ya kan? Dimensi komandannya, gitu kan? Dimensi syekhnya, gitu kan? Dimensi gurunya, gitu. Dan tentu saja dimensi sahabat, gitu. Ya, luar Begitu Mas biasa. Terima kasih Kang Haru. Yang pertama, ini keren banget, yaitu orang tua adalah pendidikan pertama. Jadi keluarga ya adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak. Ayah sebagai kepala sekolah, ibu adalah madrasahnya. Bagaimana bersinergi menentukan visi misi dalam keluarga. Ini keren banget. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua jangan hanya sebagai orang tua tok, sebagai ayah ibu, tapi bisa menjadi bestie. Ya, mau mendengar, mau bersahabat, ya, mendengarkan curhat.